Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah ayat ke-44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ke-44 yang artinya, apakah kalian wahai para manusia memerintahkan kepada manusia yang lain agar berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, sedangkan kalian lupa terhadap diri-diri kalian, sedangkan kalian telah membaca Alkitab? Apakah kalian tidak memiliki akal? Ayat yang ke-44 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sanggahan kepada kaum Bani Israel, terutama pendeta-pendeta mereka, yang dimana mereka di saat itu mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka lupa terhadap diri-diri sendiri sehingga tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan Allah tekankan, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian wahai para pendeta adalah orang-orang yang mengerti, membaca, mengilmui, yaitu kitab yang dimaksud adalah Taurat. Apakah kalian benar-benar menjadi orang-orang yang betul berakal? Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa yaliqu bikum, bagaimana hal ini bisa terjadi dan pantas untuk diri-diri kalian, ya ma'syara ahlal kitab, wahai kalian kelompok ahli kitab, orang-orang yang telah diturunkan kepada kalian kitab, wa antum ta'murunan nasa bil bir, di mana kalian memerintahkan, mengajak para manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengerjakan kebajikan-kebajikan. Wa huwa jima'ul khair, yang namanya kebaikan adalah segala sesuatu yang bernilai baik. Angtang sau anfusakum, sedangkan kalian lupa terhadap diri-diri kalian sehingga kalian tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk diri kalian. Wa antum ma'an dalik, sedangkan kalian pada waktu yang sama adalah orang-orang yang memegang Alkitab, membaca Alkitab, mengajarkan Alkitab. Wa ta'lamuna ma fihi, sedangkan kalian sudah mengetahui dari isi kitab tersebut, di mana kalian telah meninggalkan salah satu perintah-perintah Allah, memerintah orang lain tapi lupa terhadap diri sendiri.
Afala ta'qilun, apakah kalian adalah orang-orang yang memiliki akal? Apa yang kalian perbuat, ya, mengajak kepada manusia sedangkan diri kalian melupakan perbuatan kebaikan-kebaikan tersebut, apakah hal semacam ini pantas? Apakah kalian tidak mengetahui? Apakah kalian tidak menyadari? Pertanyaan di dalam ayat ini hakikatnya adalah taubik, celaan, istifham, ya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, namun isi dari pertanyaan tersebut adalah celaan. Hakada kama qala Abdur Razzaq, hal semacam ini sebagaimana telah diriwayatkan, ya, oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ya, di dalam firman Allah Ta'ala, ta'murunan nasa bil birri. Berkata Qatadah, kana banu Israil ya'murunan nasa bi ta'atillah. Dahulu kalangan dari Bani Israel mengajak manusia agar berbuat ketaatan kepada Allah. Mereka mengajak agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Mereka mengajak agar berbuat kebaikan dan kebajikan, namun mereka menyelisihi apa yang mereka perintahkan, sehingga Allah menegur mereka dan mencela mereka. Hal semacam ini pula senada yang dikatakan oleh Ibnu Jurayj, ahlul kitab wal munafikun. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka para ahli kitab dan orang-orang munafik. Yang dahulu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang munafikun yang mereka berpura-pura, mereka dahulu memerintahkan manusia agar mengerjakan sholat, agar mereka berpuasa, sedangkan mereka meninggalkan untuk diri-diri mereka, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, sehingga Allah murka kepada mereka. Hendaknya ketika seseorang memerintahkan sesuatu, hendaknya dia orang yang menjadi nomor satu sekaligus pelopor di dalam kebaikan tersebut. Berkata Mujahid, berkata Muhammad ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, watan sauna anfusakum, kalian lupa terhadap diri kalian, artinya kalian meninggalkan beramal untuk diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian adalah orang-orang yang mengerti, memahami Alkitab. Bukankah perbuatan kalian yang kalian lakukan adalah luput dari akal manusia? Kalian melarang manusia untuk melakukan kekafiran, sedangkan diri kalian orang yang pertama kali kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kedatangan kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertera di dalam Taurat. Dan kalian meninggalkan untuk diri-diri kalian sekaligus menerjang kekufuran tersebut. Padahal ya, dia sudah mewanti-wanti manusia jangan melakukan kekufuran, jangan berbuat kufur, tapi mereka terjerumus bahwasanya mereka menjadi orang yang pertama kali ingkar kepada Nabi Muhammad SAW ketika datang. Padahal ya, perintah beriman tersebut telah tertera di dalam Taurat mereka. Berkata Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, atakmurunan nasa bidukhul fi dini Muhammad, apakah kalian memerintahkan manusia untuk masuk ke dalam ajaran agama Muhammad? Memerintahkan manusia agar menegakkan sholat, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian.
di mana diriwayatkan di dalam sebagian ahli tafsir sebab turunnya ayat ini bahwasanya mereka dahulu memiliki kerabat-kerabatnya, sanak saudara dari kalangan bangsa Arab, dan ketika sanak saudara mereka bertanya tentang kenabian Nabi Muhammad, mereka bangsa Yahud, terkhusus pendeta-pendeta mereka, menyuruh agar mereka yang notabene orang Arab beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan mereka ingkar kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad khusus bangsa Arab, sedangkan kami bangsa Yahudi bukan dari bangsa Arab, sehingga tidak perlu dan tidak pantas bagi kami untuk memasuki agama Nabi Muhammad. Ini kata mereka. Padahal mereka memiliki sanak saudara dari bangsa Arab. Mereka memerintahkan agar beriman kepada Muhammad, tapi mereka sendiri dengan berdalih karena mereka bukan bangsa Arab, mereka adalah bangsa Yahudi, sehingga mereka tidak beriman. Sehingga Allah turunkan celaan di dalam ayat Al-Baqarah ke-44 ini. Berkata Ibnu Jarir, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansana anfusakum?" Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, "La yafqahu ar-rajul kullal faqih." Tidak akan seorang manusia menjadi orang yang mengerti, orang yang faham, sehingga dia menganjurkan kepada manusia untuk beriman kepada Allah, dan dia menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Artinya, ketika seseorang memerintahkan kebajikan, hendaknya mereka menjadi qudwah hasanah, menjadi petunjuk yang baik, menjadi contoh yang bisa dicontoh. Ini maksud dari ayat ini. Diriwayatkan pula dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam tentang ayat ini, hadhil ayah haula'il yahud. Adapun ayat ini turun kepada mereka bangsa Yahud. Apabila datang kepada mereka bertanya tentang sesuatu, maka mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran, mereka memerintahkan kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka tidak mengerjakan kebaikan tersebut, sehingga diturunkan ayat ini. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wal ghord, dan tujuan dari diturunkan ayat ini, annallaha ta'ala dammahum ala hadas soni, bahwasanya Allah mencela mereka bangsa Yahudi, terutama pendeta mereka, tentang perbuatan ini. Mereka memerintahkan kebaikan namun lupa terhadap diri sendiri. Celaannya bukan jatuh pada memerintah manusia, mengajak manusia baik. Mengajak kebaikan adalah kebaikan, tapi yang menjadi masalah mereka melupakan diri sendiri. Mereka meninggalkan perintah tersebut, mereka tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Sehingga jangan dipahami, kalau berarti bahwasanya orang tidak perlu mengajak orang lain selama dirinya belum lurus, belum suci, belum bersih. Tidak. Ayat ini bukan mencela tentang amar ma'ruf, bukan mencerca orang yang mengajak kebaikan, tapi mencerca orang yang melupakan dirinya sendiri, meninggalkan kebaikan. Watan sauna anfusakum, kamu lupa diri. Lupa diri maksudnya bagaimana? Yaitu meninggalkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini yang dicela. Bukan dicela mengajak manusia, bukan. Nabbahum ala khati'atihim fi haqqi anfusihim,
di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka berbuat salah terhadap diri-diri mereka yang mana mereka tidak mengerjakan. Mengajak ke manusia baik, tapi melupakan diri, ini yang tercela. Diri mereka tidak mengamalkan, ini yang salah. Haitsu kanu ya'muruna bil khair wa la yaf'aluna, di mana mereka dahulu mengajak manusia berbuat kebaikan tapi mereka tidak mengerjakan untuk dirinya. Walaisal murad, dan bukan ayat ini bermaksud mencela orang-orang yang mengajak kebaikan, bukan. Ma'atarkihim lah, orang yang mengajak kebaikan selalu baik, tapi yang menjadi masalah adalah meninggalkan kebaikan untuk diri sendiri. Ala tarkihim lah, celaan jatuh pada meninggalkan kebaikan untuk dirinya, tidak melakukan, tidak mengerjakan. Memerintah kebaikan dia tidak mengerjakan, melarang keburukan dia menerjang. Yang dilarang adalah menerjang larangan, meninggalkan kebaikan. Fa innal amru bil ma'ruf ma'rufun, dikarenakan mengajak manusia untuk berbuat baik selamanya baik. Amar ma'ruf adalah kebaikan. Mengajak, menggiring, menyemangati seseorang untuk beramal, itu adalah pahala dan itu adalah kebaikan mutlak. Wahwa wajibun alal alim, dan ini kewajiban orang yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu mengajak, menganjurkan, menasehati. Walakin al wajib wal aula bil alim ayaf'alah, dan ada kewajiban yang lebih besar bagi seorang yang alim adalah mengerjakan untuk diri sendiri. Sehingga ada dua kewajiban. Setiap manusia dibebankan dua kewajiban. Kewajiban mengajak, dan kewajiban yang lebih besar adalah kewajiban mengamalkan untuk diri sendiri. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai ayat ini dipahami tidak boleh memerintahkan manusia berbuat baik, bukan. Memerintahkan berbuat baik kepada manusia adalah kebaikan, tapi meninggalkan kebaikan untuk diri sendiri, inilah yang dicela. Watan sauna angfusakum, kalian lupa terhadap diri sendiri sehingga tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Memerintahkan sholat, dianya tidak sholat, nongkrong misalkan, ngobrol misalkan, nonton TV misalkan. Yang salah bukan memerintahkan, tapi nongkrongnya dia yang salah. Sehingga dibedakan antara dua hal ini. Sebagian manusia, bahkan orang yang tidak paham, memahami ayat ini mencela orang yang mengajak kebaikan, bukan. Bukan mencela kepada orang yang mengajak kebaikan, namun mencela kepada orang yang lupa terhadap dirinya sendiri sehingga tidak mau mengerjakan kebaikan itu. Sehingga setiap orang yang tahu memiliki dua kewajiban. Kewajiban mengajak, beramar ma'ruf, dan kewajiban yang lebih besar mengamalkan ilmu itu sendiri untuk dirinya sendiri. Wala yatakhallafan, dan hendaknya seseorang tidak boleh meninggalkannya. Sebagaimana hal ini yang Allah sabdakan dalam surat yang lain. Allah berkisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu ilal islah mastata'at.
wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Berkata Syuaib, Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dan aku tidak menghendaki untuk menyelisihi kalian tentang apa yang aku larang untuk kalian. Melarang tapi melanggar. Dia melarang orang lain tapi dirinya sendiri melanggar. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Syuaib dan tidak dikehendaki oleh beliau. Karena tujuan dari Nabi Syuaib adalah memperbaiki umat. In uridu illal islah. Umat ini ketika ingin diperbaiki, maka para dai, para penceramah, para kiai hendaknya dia memerintahkan manusia dan menjadikan dirinya sebagai contoh kebaikan. Ketika melarang manusia, dijadikan dirinya orang yang paling jauh dari larangan tersebut, sehingga menjadi qudwah hasanah. Bukan hanya di bibir memerintahkan manusia tapi dia melanggar. Dia melarang manusia tapi dia melanggar juga. Ini sebetulnya imbang. Imbang maksudnya bagaimana? Karena jenis manusia yang paling utama adalah sebagaimana yang disebut tadi, orang mengerjakan kebaikan untuk diri sendiri dan mengajak kebaikan. Ini derajat yang paling tinggi. Dia mengerjakan untuk dirinya sendiri dan memerintahkan, mengajak manusia. Lawan dari ini yang kedua adalah orang yang paling buruk. Dia sudah meninggalkan juga tidak mengajak manusia. Dosanya dua. Kalau yang pertama dia mendapat dua pahala, pahala mengajak dan pahala berbuat untuk diri sendiri. Sebaliknya, orang yang paling buruk memiliki dua dosa. Dosa karena tidak mengerjakan, dosa yang kedua tidak mengajak manusia. Sudah tidak mengajak, juga tidak melakukan. Derajat yang tengah-tengah antara keduanya, ima dia mengajak tapi melanggar, atau melarang tapi dia melanggar. Ini impas. Orang yang semacam ini impas, bisa jadi kebaikannya lebih tinggi daripada keburukannya, atau sebaliknya keburukannya lebih tinggi daripada kebaikannya. Orang yang impas, dia memerintah manusia tapi melanggar. Dia melarang manusia tapi melanggar juga. Bisa jadi pahalanya lebih besar dan bisa jadi dosanya lebih besar. Spekulasi istilahnya. Dia berspekulasi untuk dirinya. Sedangkan pahala hanya Allah yang tahu. Dan derajat yang paling mulia adalah dia mengajak manusia dan dia bisa menjadi qudwah hasanah, alias mengamalkan kebaikan itu sendiri. Ketika melarang suatu keburukan dan dia bisa menjadi qudwah, dia paling menjauhi larangan tersebut. Qudwah hasanah, sehingga dia ajruhu marrotain, pahalanya 2 kali lipat. Dan manusia yang terburuk, dia sudah tidak mengajak juga tidak mengerjakan, dosanya 2 kali lipat, dikfain. Dan pertengahan yang orang-orang spekulasi di antara keduanya, seperti yang dicela di dalam ayat ini, memerintahkan manusia berbuat baik tapi tansauna anfusakum, kamu lupa diri. Atau melarang manusia tapi dia orang yang pertama kali melanggar. Semacam ini sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Yahud. Fakullu man minal amri bil ma'ruf wa fi'luhu wajib. Maka dari sini kita bisa pahami kaidah, dipahami kaidah setiap kebaikan itu diwajibkan untuk dikerjakan dan diwajibkan pula untuk mengajak manusia. Diwajibkan untuk mengerjakan dan diwajibkan pula untuk mengajak manusia.
Ibarat orang yang hanya mengerjakan kebaikan untuk diri sendiri, dia menginginkan orang lain untuk masuk neraka. Seorang ayah misalkan sholat wajib 5 waktu di masjid, tepat waktu, tapi melihat istrinya ke pasar, melihat istrinya masih bekerja, masih sibuk di dapur, dibiarkan saja. Ini ibaratnya dia ingin masuk surga sendirian, tidak ajak-ajak keluarganya, tidak ajak-ajak anaknya, istrinya, keluarganya. Ini sangat disayangkan. Maka yang namanya kebaikan itu ibarat memasuki surga. Maka hendaknya ketika memasuki surga mengajak kepada orang-orang yang dicinta. Anak, istri, nak ayo ke masjid. Nak sudah azan, segera pergi menuju masjid. Kalau ada yang tidur maka dibangunkan, nak bangun, sudah azan, bukan waktunya tidur. Jangan dibiarkan dia pergi ke masjid dikunci, kemudian anaknya tidur, istrinya tidur, pulang dari masjid masih juga tertidur, dibiarkan. Ini ingin masuk surga sendirian. Ini kasihan nanti kalau begitu terjadi, sang ayah masuk surga, anak istri semuanya minta tolong masuk neraka. Ketika disidang di hadapan Allah, kenapa kamu masuk surga sedangkan ayah masuk? Kenapa kamu masuk surga sedangkan anak istri masuk neraka? Anak istri akan menuntut suami tidak bertanggung jawab, dia tidak mengajak kebaikan, sehingga mau masuk surga dia diseret ke neraka. Kenapa? Karena tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Sehingga setiap kebaikan pertama wajib untuk dikerjakan. Yang kedua wajib untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. La yaskutu ahadihima bitarkil ahor alal aslah qaulai ulama. Dan keduanya tidak bisa saling menggugurkan antara yang lain. Wah, saya tidak mau mengajak manusia, salah. Karena saya berkaca, karena saya belum mengerjakan. Jangan. Walaupun kamu belum mengerjakan, ajak orang lain. Ajak. Karena pahala mengajak kebaikan, pahalanya seperti mengerjakan kebaikan. Jangan takut, wah saya tidak mau amar ma'ruf karena diri saya belum suci. Diri saya belum bersih. Diri saya bukan seperti malaikat, masih berlumuran dosa. Ini pandangan yang salah. Tidak diharuskan dua kesempurnaan sekaligus, tidak. Kalau toh salah satunya maka itu boleh. Karena orang tidak dituntut menjadi sempurna. Dan tidak perlu khawatir dan takut tidak mau mengerjakan amar ma'ruf karena alasannya, dalihnya dia belum sempurna, dia belum mengerjakan. Justru dia mengajak manusia itu menjadi cambuk untuk dirinya bisa mengerjakan. Nak bangun sholat, mah segera sholat, tinggalkan dapur, ayahnya masih udut misalkan. Walaupun belum bisa mengerjakan, paling tidak menasihati orang lain. Seperti ibarat ya seorang penjahat, ya salah satu contoh dia menasihati anaknya, nak jangan jadi penjahat, padahal ayahnya penjahat. Karena apa? Dia sudah menghendaki anaknya lebih baik daripada sang ayah. Nak jangan meniru ayah penjahat, kamu jangan pernah jadi penjahat, jadilah pejabat misalnya. Jadilah orang baik walaupun ayahnya belum baik. Itu nasihat, bentuk kasih sayang. Dia tidak ridho kalau anaknya seperti dia, rusak. Apakah seperti ini salah? Tentu tidak disalahkan. Orang yang menghendaki putranya, anaknya, anak istrinya menjadi lebih baik daripada dirinya, itu suatu kemuliaan. Yang salah bagi dia
Kenapa dia tidak segera berubah? Harusnya berubah. Dan ketika mengajak manusia itu cambuk untuk diri pribadi agar berubah. Wah, saya sudah mewasiatkan kepada anak saya agar tidak menjadi penjahat, berarti saya juga harus bisa. Sang ayah menasihati anaknya, nak jangan merokok, padahal ayahnya masih kelepas-kelepus. Nasihat ini adalah nasihat yang bagus. Bukan dicela nasihatnya, tapi yang dicela apanya? Dia lupa diri. Kenapa dia masih mengerjakan? Harusnya juga nasihat tersebut sebagai cambuk untuk dirinya meninggalkan rokok. Karena dia telah merasakan bahaya rokok. Dia sudah batuk-batuk, dia sudah periksa, ternyata ada gangguan di pernafasan, terlebih di parunya. Dia sudah merasakan dari bahaya rokok, sehingga dia menasihati sang putra, orang-orang tercinta di kalangan kanan kirinya, agar tidak terjatuh pada perbuatan buruk semisalnya. Ini adalah suatu kebaikan. Maka dari sini kita pahami ya, bahwasanya ketika tidak bisa mengerjakan salah satu, maka jangan ditinggalkan semua. Bah, saya nggak bisa mengerjakan, saya tidak bisa meninggalkan, sehingga saya tidak amar ma'ruf, juga tidak nahi mungkar. Salah. Bisa amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan. Bisa mengerjakan untuk diri sendiri, lakukan juga. Dan dua-duanya adalah sempurna. Dia melakukan amar ma'ruf dan dia bisa mengerjakan kebaikan untuk sendiri. Karena orang yang paling buruk adalah orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, juga tidak mengerjakan kebaikan. Derajat pertengahan adalah orang yang imma dia mengajak kebaikan tapi lupa diri, ataupun dia mengerjakan kebaikan tapi tidak mengajak orang lain. Sehingga derajat ini diabadikan di dalam surat Al-Quran yang lain. Innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Manusia itu betul-betul merugi kecuali 4 perkara. Dia mau beriman kepada Allah dan beramal soleh. Setelah iman dan beramal soleh, dia mau mengajak. Mengajak apa? Mengajak kebenaran, mengajak ke dalam kesabaran. Bila ditinggalkan semua, dia rugi. Kalau dia meninggalkan sebagian, dia akan rugi pada sebagian yang lain. Di mana ya ada sebagian pendapat dari ulama mengatakan tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang suci, kecuali orang yang bersih. Wa dhahaba ba'dum ila anna murtakabil ma'asi la yanha ghairahu anha. Orang yang sedang bermaksiat, orang yang masih mengerjakan maksiat, tidak boleh amar ma'ruf, tidak boleh nahi mungkar. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadza dhaif. Ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah. Memang ada sebagian ulama mengatakan demikian. Kamu mau memerintah manusia, kamu harus suci. Kamu harus bersih. Bila tidak, maka jangan. Ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang benar bagaimana? Was-shahih annal alim ya'muru bil ma'ruf wa in lam yaf'alah. Seseorang yang mengerti kebenaran, hendaknya dia mengajak manusia kebaikan walaupun dia belum mengerjakan. Walaupun belum mengerjakan. Ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat. Wa yanha 'anil munkar wa in irtakabah. Dan hendaknya dia tetap melarang kemungkaran walaupun dia masih menerjangnya.
Hal ini dikuatkan oleh pendapat para salaf. Ya, berkata Malik ya dari gurunya Rabi'ah, sami'tu Sa'id ibnu Jubair yaqul, aku mendengar suatu hari ya Sa'id ibnu Jubair dia berkata, lau kanal mar'u la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bi ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Kalau seandainya manusia tidak diperbolehkan beramar ma'ruf dan mencegah kemungkaran hingga dia tidak memiliki sesuatu kesalahan, maka tidak akan pernah tegak amar ma'ruf nahi mungkar selamanya. Menunggu sampai bersih, menunggu sampai suci, menunggu sampai seperti malaikat, tidak akan pernah tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan manusia bisa suci? Kapan manusia bisa bersih selamanya? Kapan manusia bisa tidak memiliki dosa? Manusia bukan malaikat. Maka berkata Malik, sodaqo, benar. Benar, kalau tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar sampai dirinya bersih, maka tidak akan ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Masing-masing orang memiliki dosa. Masing-masing orang memiliki kelemahan. Masing-masing orang memiliki potensi melanggar, meninggalkan dan menerjang larangan. Maka tidak akan ada dalam syariat Islam ini amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan ada. Man minna alladzi laisa fihi syai'. Siapa di antara kita yang tidak memiliki sesuatu? Padahal ini tabi'in. Seorang tabi'in mengatakan demikian. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Ya, mengatakan kalau tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar sehingga tidak memiliki sesuatu dalam dirinya, maka siapa yang bisa? Dari setiap kita pasti memiliki sesuatu kelemahan. Kadang menerjang larangan, kadang meninggalkan kewajiban. Kalau mau bersih seperti malaikat, siapa yang bisa? Manusia bukan malaikat. Qultu walakin walhala hadhihi matmum ala tarki at-ta'ah. Walaupun demikian, ya tetap saja orang yang meninggalkan kebaikan itu dicela. Wa fi'luhu masih wa tarku ta'ah wa fi'luhu masih. Orang yang menerjang larangan, meninggalkan kewajiban itu tetap dicela. Tapi apakah melarang untuk beramar ma'ruf? Tidak. Apakah melarang dari nahi mungkar? Tidak ada larangannya. Terlebih li ilmihi biha wa mukhalafati an ala basirah. Ya, yang dicela adalah orang yang melanggar, orang yang meninggalkan kewajiban sedangkan dia tahu dan sadar dan menyengaja. Walaisa man lam ya'lam kamal la ya'lam. Dan orang yang tidak sadar seperti orang yang sadar. Dia betul-betul melanggar dan dia tahu, faham bahwasanya dia melanggar. Kadang-kadang seseorang meninggalkan sedangkan dia tidak sadar. Sedangkan di ayat ini dikatakan wa antum tatlunal kitab. Sedangkan kalian sadar bahwasanya kalian telah membaca Alkitab, mengerti Taurat. Taurat ya kitab yang Allah turunkan, kalian sedang membacanya. Artinya apa? Dia melanggar betul dalam kondisi sadar dan tahu. Maka dari sini banyak celaan orang yang berilmu tapi menyelisihi ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, masalul alim alladhi yu'allimun nasa khaira wa la ya'malu bihi
kamatsalis sirat yudhi'un nas wa yuhrik nafsahu. Permisalan seorang yang mengetahui kebenaran, kemudian dia mengajarkan dan memerintahkan manusia kebenaran tersebut, sedangkan dia tidak mengerjakan, ibarat seperti cahaya yang menerangi manusia dan dia berkorban untuk dirinya. Dia membakar diri, dirinya hangus, dirinya kosong demi untuk menerangi lampu cahaya manusia, sedangkan dia berkorban. Dan ini suatu kesalahan. Walaupun ada benarnya, ada manfaatnya, dia menerangi manusia, dia menyebarkan kebaikan, dia menyebarkan ilmu, dia mengajak manusia, tapi dia tidak mengerjakan. Ibarat dia membakar dirinya sendiri demi menerangi manusia. Di dalam hadis yang lain, celaan bagi orang yang mengetahui kebenaran tapi meninggalkan kebenaran tersebut. Rasulullah SAW suatu saat ketika di Isra dan Mi'raj kan, beliau melihat surga dan dinampakkan neraka. Begitu dinampakkan neraka, Rasulullah SAW bersabda, marartu lailata usriya bi ala qaumin shifahum tufradu bimaqarid minan nar. Suatu hari aku diisrakan, dimi'rajkan, aku di neraka melihat orang-orang yang dimasukkan ke jurang api neraka, sedangkan mulut mereka digunting dengan gunting api neraka. Ya, ada kelompok manusia, dia dibakar, disiksa di neraka, dan mulutnya digunting dengan gunting api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula, siapakah mereka itu wahai Jibril? Dia sudah dibakar dan mulut-mulut mereka digunting dengan api neraka. Maka dijawab oleh Jibril, haula khutaba umatik, mereka adalah penceramah-penceramah dari generasi umat kamu, min ahli dunia, sedangkan hakikatnya mereka adalah gandrung cinta terhadap dunia. Dia khotib, penceramah tapi cinta dunia. Dahulu mereka mengajak manusia tapi tidak mengerjakan. Mayansawna anfusahum bahum yatlunal kitab, mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Saking sibuknya mengajak manusia, dirinya tidak sempat mengamalkan. Sedangkan mereka membaca Alkitab. Di dalam hadis yang lain juga serupa. Marartu lailata usriyabi ala unasin tafriduhum syafahum wa alsinatum bimarqaridi minan nar. Ketika Nabi diisrakan, dimi'rajkan, dinampakkan di neraka orang-orang yang dibakar, sedangkan mulut-mulut mereka digunting dari gunting neraka. Maka bertanya kepada Jibril, maka dijawab, alladzina ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum, mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada manusia agar berbuat baik, namun mereka melupakan diri-diri mereka. Di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yuja'u birajulin yaumal qiyamah fayulqa finnar, pada suatu hari akan dilemparkan ke dalam jurang api neraka, yaitu seseorang, sedangkan usus mereka berburai keluar dan usus mereka ditarik dan berputar seperti berputarnya ya kuda, keledai, onta yang menggiling gandum.
Maka ditanya oleh Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, mengapa mereka disiksa sedemikian rupa? Mereka sudah dibakar sedangkan usus mereka memburai keluar dan ditarik, dan dia dikelilingkan kepada penduduk-penduduk neraka. Ma'asobak, maka ditanya, apa yang terjadi pada dirimu? Bukankah kalian dahulu di dunia mengajak manusia untuk berbuat baik, melarang manusia untuk melakukan kemungkaran? Kenapa kamu sendiri bisa dibakar di dalam jurang api neraka, bahkan usus kamu terburai? Maka dijawab oleh orang tersebut, kuntu a'murukum bil ma'ruf wala ati. Dahulu aku mengajak kalian sedangkan aku sendiri melanggar. Wa atakum an mungkar wa ati. Aku melarang kalian berbuat kemungkaran dan aku menerjangnya. Maka hukuman di akhirat, dia ususnya terburai dan ditarik dan dikelilingkan penduduk neraka. Sehingga dari sini ancaman bagi mereka yang meninggalkan salah satu dari dua kewajiban, beramal baik ataupun meninggalkan nahi mungkar. Dosa orang yang meninggalkan nahi mungkar juga sangat besar, sangat dahsyat. Bahkan Allah percepat di dunia. Orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, balasannya Allah cepatkan di dunia, di mana dia apabila berdoa, doanya tidak Allah kabulkan. Sebagaimana dalam hadis yang sangat banyak, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian masing-masing mengajak kebaikan, melarang dari perbuatan mungkar. Kalau tidak, maka ketika kalian berdoa, maka doa tersebut tidak terangkat di hadapan Allah dan Allah tidak akan mengijabai doa-doa kalian. Fatatuna fala yustajaba lakum. Kalian berdoa, doa kalian tidak pernah terangkat di hadapan Allah. Dan Allah tidak pernah mengabulkan doa tersebut. Kenapa? Karena meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Luar biasa. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, hukumannya dipercepat di dunia. Dia berdoa, doanya tidak dikabulkan. Maka dari sini bahwasannya manusia yang sempurna adalah manusia yang mengerjakan kebaikan dan mengajak manusia untuk berbuat baik. Seseorang meninggalkan kemungkaran dan mengajak manusia agar meninggalkan kemungkaran. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat. Ayat ini juga hampir sama dengan surat yang lain. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Maka sungguh besar murka Allah kepada kalian jikalau kalian berkata sedangkan kalian tidak mengerjakan. Ayat ini sama persis. Celaan bukan pada mengajak kebaikan, tapi karena meninggalkan kebaikan. Menunjukkan bahwasanya meninggalkan kebaikan dosanya besar. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamnya, Rasulullah SAW bersabda, man da'an nas, barang siapa yang mengajak umat manusia kepada ucapan, kepada amalan, sedangkan dia tidak mengerjakannya, dia senantiasa mendapatkan murka Allah
sampai dia mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kita memiliki dua kewajiban. Kewajiban mengerjakan kebaikan dan mengajak manusia berbuat kebaikan. Mengajak manusia kebaikan dan tidak boleh lupa terhadap diri sendiri. Kalau dia lupa terhadap diri sendiri, dia akan dimurkai Allah sampai dia mengerjakan. Maka ayat ini ya sungguh ayat yang sangat agung. Dan sekali lagi bahwasanya ayat ini tidak bisa dipakai alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar dianjurkan, dan yang menjadi celaan adalah meninggalkan diri sendiri dari beramal. Wa tansawna anfusakum ma antum tantlunal kitab afala ta'qilun. Orang yang mengajak kebaikan namun dia tidak mengerjakan, ibarat seperti orang yang pandir. Tahu kebaikan, kenapa ditinggalkan? Tahu itu larangan, kenapa dia menerjang? Sehingga Allah kaitkan kebaikan yang ditinggalkan dengan akal manusia. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak memiliki akal? Sehingga yang namanya orang yang betul-betul pandai, orang betul-betul cerdik adalah mengajak manusia, dan dia menjadi orang yang pertama menjadi qudwah hasanah. Dan hal semacam ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Demikian juga para tabi'in. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam jiwa, kepribadian, tingkah laku, gerak-gerik Nabi Muhammad uswah hasanah, teladan yang baik. Maka berdakwah dengan dua cara. Dakwah dengan lisan dan dakwah dengan hal, dengan keadaan. Kita mengajak manusia dengan memberikan contoh kebaikan. Kita berikan contoh dan kita mengajak manusia. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau seandainya dipisahkan, tidak menggugurkan satu dengan yang lain. Saya tidak mau mengajak manusia. Kenapa? Saya sendiri belum bisa berbuat. Jangan. Apa yang kamu bisa, kerjakan. Kamu bisa mengajak, ajak. Kamu bisa mengerjakan, kerjakan. Jangan beramal untuk diri sendiri tapi tidak mengajak manusia, atau sebaliknya. Mengajak manusia tapi tidak mengerjakan. Selagi dia mampu mengerjakan dua-duanya, kerjakan. Bila tidak, maka salah satu. Maka orang yang mengerjakan salah satu bisa jadi impas antara pahala dan dosa seimbang. Kadang pahala lebih tinggi, kadang ya dosa lebih besar. Dan orang-orang yang betul-betul merugi meninggalkan dua hal sekaligus. Meninggalkan beramal kebaikan dan meninggalkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Cukup sampai di sini kajian kita tutup. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.